Hai, saya Davina dan di video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol nyantai bareng Mr. Ken Surjadi. Beliau adalah seorang Diamond Master dari Atomi Indonesia. Beliau juga punya pengalaman lebih dari 20 tahun di dalam industri MLM, di dalam industri network marketing. Nah, di video kali ini beliau akan menjelaskan apa itu MLM sebenarnya, apa itu money game, dan apa bedanya dengan Atomi. Luangkan waktu Anda sekitar 1,5 jam karena apa yang beliau sharing, ya apa yang beliau bagikan itu akan sangat bermanfaat untuk perkembangan bisnis Anda. Yuk, kita tonton sekarang. Nah, kalau menurut saya, Bapak dan Ibu, Atomi tidak sesuai untuk disebut dengan multi level marketing, ya. Karena kita tidak menganut sistem multi level, ya. Setiap level, artinya setiap level memasarkan. Tidak, Bapak dan Ibu, ya, karena kita tidak memasarkan, ya. Kalau multi level sharing mungkin itu lebih cocok disebut dengan Atomi. Multi level sharing. Jadi setiap kedalaman itu berbagi, ya, itu lebih tepat karena kita nggak jualan, Bapak dan Ibu. Ya, tapi saya nggak tahu dengan Anda yang jalankan Atominya dengan senang berjualan, karena orang Indonesia susah, ya. Disuruh jualan, dia bilang dia nggak bisa jualan. Disuruh jangan jualan, dia malah suka jualan. Nah, memang unik, ya, Bapak dan Ibu. Selama 20 lebih tahun saya di MLM, saya kalau ketemu orang menceritakan tentang peluang bisnis MLM, mereka selalu bilang gini, saya disuruh jualan, ya, saya nggak suka jualan. Tapi giliran sudah ketemu Atomi, Bapak dan Ibu, nggak disuruh jualan, malah pengen jualan. Jadi kadang saya bingung, orang itu maunya apa, ya? Disuruh jualan dia nggak mau jualan, disuruh jangan jualan dia malah senang jualan gitu, ya. Nah, jadi di Atomi itu multi level sharing menurut saya dari lebih cocok, ya. Nah, tetapi saya nggak suka dengan istilah baru lah, ya. Di Indonesia sudah terlalu banyak singkatan dan sudah terlalu banyak istilah. Jadi kita kembali lagi ke konsep dasar bahwa asosiasi dunia juga disebut dengan World Direct Selling Federation Association, ya, WDSFA singkatannya. Itu adalah asosiasi dunia untuk perusahaan-perusahaan seperti Atomi ini. Ada begitu banyak, ya. Ada ribuan perusahaan yang tergabung di World Direct Selling Association tersebut, ya. Jadi direct selling itu lebih cocok karena kenapa disebut direct selling? Artinya penjualan langsung, artinya tidak menggunakan toko, tidak menggunakan outlet-outlet seperti dep store, supermarket, minimarket, atau counter-counter. Jadi direct selling dari sebuah perusahaan sebagai pemilik produk kepada konsumen. Nah, ini saya lebih senang istilah direct selling. Cuman kadang-kadang manusia itu aneh, ya, kalau disebut selling langsung bulu kuduknya berdiri, langsung alerginya kumat gitu, ya, tiba-tiba gatal-gatal, batuk-batuk gitu, ya, lalu pamit minta pulang gitu kan, ya. Jadi kalau dengar kata selling itu kayaknya udah gimana. Cuma kita harus menyadari, Bapak dan Ibu, jual dan beli adalah transaksi di dalam kehidupan manusia yang paling dasar. Dan ini sudah ada sejak zaman bumi pertama kali diciptakan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini adalah satu metode orang bertransaksi yang memang paling lama. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup ini adalah erat hubungannya dengan jual dan beli. Nah, tetapi Atomi menyempurnakan itu semua, ya. Atomi menyempurnakan mekanisme jual dan beli yang memang notabene memang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi direct selling itu menurut saya adalah satu kata yang paling tepat. Nah, di dalam asosiasi direct selling ini dan di Indonesia apa namanya? Di Indonesia namanya adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, nah, yang ini semua perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang menjalankan penjualan secara langsung. Ya, nah, penjualan secara langsung ini atau direct selling ini modelnya macam-macam, Bapak dan Ibu. Ya, dan ada juga praktek-praktek yang ilegal, ya, seperti dalam skemanya, dalam bentuknya kelihatan seperti network marketing atau direct selling tersebut, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati dan jeli di dalam melihat, ya, ini adalah jenis perusahaan seperti apa, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita tidak kita asal sekedar melihat tampilan luarnya, kita bisa tertipu, ya. Seperti misalnya kita masuk ke dalam hutan, ketemu rumah yang bagus, nggak taunya rumah nenek sihir gitu, ya. Kita jadi makanan dia, ya. Hati-hati, jangan sampai kita salah masuk rumah kelihatan rumahnya bagus, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu,
akhirnya direct selling itu diperhalus lah kata-katanya menjadi network marketing ya, supaya kenapa? Supaya lebih netral ya, supaya lebih, sebenarnya intinya sama aja Bapak dan Ibu ya. Intinya network marketing adalah penjualan secara membuat network atau jaringan. Nah, kalau direct selling belum tentu. Banyak perusahaan-perusahaan yang senior ya, yang sudah lama-lama, ya, Bapak Ibu mungkin tahu jualan panci lah ya, jualan alat-alat masak lah, jualan kasur lah, jualan barang-barang seperti ini banyak banget modelnya, sampai kepada perhiasan juga ada. Mereka menggunakan apa? Direct selling. Ya, direct selling yang cuman satu level. Ya, satu level artinya Anda ambil barang dari perusahaan itu, makin besar jumlah yang Anda ambil, diskonnya makin banyak. Ya, ini yang seperti mungkin kemarin waktu di acara bisnis preview saya, ada yang bertanya, kenapa Atomi nggak bisa ada sistem diskon? Ya karena Atomi bukan sistem direct selling satu level seperti mereka yang cuman tahunya jualan, hitung lebih banyak omset yang diambil, barang yang diambil, diskonnya kasih lebih banyak. Ya terserah kamu perkara mau jualnya kemana atau berapa harga kamu mau jual, terserah. Nah, Atomi tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi banyak perusahaan yang menerapkan sistem seperti ini. Tapi lama-kelamaan sistem seperti ini sudah orang tinggalkan. Ya, direct selling satu level itu orang sudah tinggalkan. Itu adalah yang pertama kali. Bahkan industri MLM ini yang tertua, kita semua sudah tahu perusahaan dengan inisial A, ya, tertua di dunia. Pertama kali mereka menjalankan di Amerika waktu mereka buka di tahun 59, itu adalah sistemnya direct selling seperti itu. Ya, satu level saja. Jadi ngambil barang dari perusahaan langsung jual. Ngambil barang dari perusahaan langsung jual. Bahkan Atomi kita pun waktu awal dibentuk juga seperti itu. Ya, jadi baru berubah sejak 2009. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kebanyakan perusahaan-perusahaan direct selling di awalnya mereka karena belum kuat secara jaringan, mereka menerapkan sistem seperti itu. Nah, itulah kenapa terbentuk leader-leader di awal, orang-orang yang komitmen di awal, karena mereka sudah tahu ini barang punya kualitas, ini perusahaan punya kekuatan, dan mereka mulai ya menerapkan sistem networking-nya. Jadi pada saat pertama mereka mencoba secara sales, lalu kedua setelah mereka melihat ada potensi, mereka mulai masukkan sistem networking-nya. Makanya disebut network marketing. Ya, jadi ini ada sedikit berbeda ya sebenarnya. Kalau direct selling adalah sistem jual langsung, kalau network marketing adalah marketing itu jauh lebih kompleks daripada selling. Kalau selling hanya salah satu bagian dari sebuah konsep pemasaran. Kalau konsep pemasaran di dalamnya itu ada organizing ya, ada banking campaign, ada setting the price, ada macam-macam di dalam marketing konsep ya. Tepatnya ada 4Ps, 4P di dalam marketing mix ya. P pertama adalah produk, P kedua adalah place ya, P ketiga adalah promotion, dan P keempat adalah person. Jadi di dalam marketing itu sangat kompleks sekali Bapak dan Ibu. Selling itu cuma salah satu kerjaan dari marketing. Makanya kalau kita menjalankan bisnis network marketing, kita bukan hanya tahu cara jualan, tetapi juga cara membina jaringan, cara mengedukasi orang tentang product knowledge. Kita harus belajar. Karena kita bukan di industri selling, kita di industri network marketing. Ya, jadi ini yang sedikit membedakan. Nah, jadi di Apli sendiri di Indonesia itu ada anggotanya, kalau tidak salah sekitar hampir 100 perusahaan ya, tetapi memang banyak perusahaan yang juga nggak besar ya. Artinya Anda bisa buka di websitenya apli.co.id kalau tidak salah, Anda bisa lihat di sana itu adalah legalitas usaha direct selling yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang tidak tergabung di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI ya, mereka itu menjalankannya tanda kutip ya, saya nggak berani ngomong ilegal, tetapi tanda kutip Anda hati-hatilah begitu ya. Jadi Atomi ada nggak di sana? Atomi ada Bapak dan Ibu ya. Atomi ada, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang namanya mungkin Anda sering dengar dan mereka skala-skala besar, mereka semua ada di sana ya. Kalau tidak punya legalitas Apli, Anda hati-hati ya. Nah, di Apli sendiri juga ada beberapa jenis perusahaan yang menerapkan marketing plan yang berbeda-beda. Nah, tepatnya saya kelompokkan hanya ada 2 saja ya. Yang pertama adalah sistem breakaway. Apa itu sistem breakaway? Breakaway ini adalah sistem yang paling kuno Bapak dan Ibu. Sistem yang paling kuno yang pertama kali diterapkan oleh perusahaan direct selling
saat mereka mau mengubah konsep penjualan langsung menjadi penjualan berjenjang atau multi level marketing, ya. Nah, atau network marketing ya, whatever lah, kurang lebih sama. Nah, jadi mereka menggunakan sistem breakaway. Jadi breakaway ini atau bahasa yang umum matahari, Bapak dan Ibu, ya, sistem matahari. Artinya semakin banyak orang yang Anda bisa rekrut sebagai pemasaran Anda, istilahnya, semakin Anda mencapai posisi atau omset lebih besar. Jadi tidak pernah dibatasin Anda mau ngajak orang berapa banyak. Jadi bisa 10 orang, bisa 20 orang, ya. Bahkan dulu waktu saya pertama kali belajar industri network marketing di perusahaan yang paling tua itu, yang pernah saya cerita, ya, itu saya diajarkan untuk mensponsor atau mengajak orang langsung di depan saya itu minimal 100 orang, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana mensponsor 100 orang, ya. Jadi kalau hari ini Anda di Atomi cuma disuruh 2, itu gampangnya kebangetan. Kalau 2 aja nggak bisa, kayaknya Anda perlu belajar gimana cari 100 orang gitu ya. Maka Anda akan menghargai yang 2 itu gampang ya. Karena kalau orang sudah ngerasain 100, ngelihat 2 itu kayak main-main berasanya gitu ya. Kalau nggak percaya tanya Bu Ika deh, dia ngerti pasti apa yang saya maksud. Ci Ika tuh pasti ngerti banget ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya sistem breakaway ini tidak jelek, tetapi mereka itu sudah kuno. Kenapa kuno? Karena mereka main yang namanya leadership level, ya, leadership level, dan leadership level ini juga banyak sistemnya. Di dalam breakaway juga ada beberapa ciri-ciri sendiri, ya. Ada yang mereka memainkan sistem yang namanya leadership dan royalty dengan beberapa level. Ada yang main unilevel plan. Unilevel itu artinya semakin ke dalam, persen yang kita terima semakin sedikit. Jadi misalkan dibuat 7 level, kita terima leadership. Yang paling atas kita terima mungkin 8, lalu 6, lalu 5, lalu 3, 2, 1, setengah, dan seterusnya. Mereka bisa hitung sampai berapa kedalaman, ya. Nah, tetapi kalau unilevel plan ini, ya, atau breakaway sistem leadership seperti ini, ada kelemahan Bapak dan Ibu. Ya, tidak ada satu sistem yang sempurna. Pasti ada plus, pasti ada minus, ya. Nah, saya sangat fair sekali Bapak dan Ibu, ya. Kelemahan di mana saya pasti omong, kelebihan di mana saya pasti omong. Kelemahan daripada breakaway sistem ini, ya, sistem jenjang berjenjang begitu, ya. Berapa kedalaman? Yang pertama, dia pasti ada batas. Kalau dia tidak ada batas, ini perusahaan pasti akan overpay. Pasti akan lebih bayar Bapak dan Ibu. Karena setiap kedalaman sampai 100 dapat persen semua, itu lebih dari 100% dong. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi pasti akan ada batasnya. Apakah 5 kedalaman, apakah 7 kedalaman. Yang paling umum adalah rentang 5 sampai 7 ya. Tapi ada juga yang kasihnya lebih besar, dia hanya kasih 3 kedalaman. Tetapi paling umum adalah di angka-angka itu ya. Kalau Anda dengar sampai 15 kedalaman, Anda hati-hati. Ini perusahaan siap bangkrut karena akan lebih bayar pasti ya. Atau persennya kecil sekali. Nah, jadi kelemahannya adalah apa? Contoh saya anggap saja 5 kedalaman. Ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Jadi kalau Anda bisa melahirkan orang yang sukses di 5 kedalaman, di level ke-6 dan seterusnya, Anda cuman salaman saja sama dia. Selamat ya, tercapai peringkat apa. Tapi Anda nggak dapat duit dari dia. Akhirnya orang banyak yang melakukan apa? Saya cuma mau bantu 5 orang saja. Yang ke bawah saya nggak mau tahu kenapa. Bokang tahu, bocuan, nggak ada untungnya buat saya. Cuman ibaratnya dia dapat naik peringkat, kita cuma salaman aja, happy aja. Tapi ya sudahlah, cuman asal tahu dia grup saya. Tapi secara bisnis tidak menguntungkan Bapak dan Ibu. Ya. Nah jadi ini adalah akhirnya kita pilih-pilih orang untuk kita bantu. Pasti kita pilih-pilih orang dan kita ngitung-ngitung ini orang keberapa. Ya, karena manusia itu pada dasarnya hanya mau melakukan sesuatu kalau ada untungnya buat dia, Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada untungnya, dia sudah ya sedikit sekali lah yang benar-benar punya hati, benar-benar mau bantu sampai nggak penting dapat apa untuk dia. Itu kita manusiawi saja, Bapak dan Ibu. Ya, kita semua juga hari ini ada di Atomi juga karena kita punya kepentingan. Kita berkepentingan dengan produknya, kita berkepentingan dengan general commission-nya, kita berkepentingan dengan masa depan kita. Semua karena ada kepentingan, Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada kepentingan, kita nggak berkumpul di sini, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita harus fair-fairan aja.
Ya, yang penting win-win. Nah, tetapi sistem seperti breakaway begini dengan sistem kedalaman seringkali seperti itu. Nah, yang kedua, sistem breakaway ini kelemahannya apa? Dia pasti harus ada ciptakan side volume. Omset di luar grup yang besar. Kalau tidak ada omset penyeimbang ini, dia tidak bisa menikmati bonus kepemimpinan atau leadership atau royalty. Ya, jadi akhirnya setiap orang dipacu untuk selalu mengembangkan kaki baru. Jadi kalau misalkan sudah capai satu kaki, dia harus bikin di luar satu kakinya ada omset penyeimbang. Nanti kalau dua kaki, dia harus bikin lagi kaki ketiga dengan sebagai omset penyeimbang. Jadi selalu akan terus dibikin seperti itu. Kalau tidak bisa seperti itu, maka dia nggak berhak terima leadership sampai ke level tertentu. Nah, akhirnya yang diuntungkan siapa Bapak dan Ibu? Ya sudah pasti perusahaan. Perusahaan pasti diuntungkan. Nah, siapa lagi yang diuntungkan? Upline yang di atasnya pasti diuntungkan. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sistem breakaway itu banyak orang stok-stok, tutup-tutup poin, kejar-kejar peringkat. Kenapa? Karena nggak rela. Ya, bokamguan gitu ya, kalau dalam bahasa Jermannya ya, bokamguan, bonusnya nggak dapat. Gara-gara omset samping tidak ada. Makanya dia bikin side volume. Makanya kadang stok pribadi lah, tutup-tutup barang lah di sini, dan barang yang dibeli juga kadang yang boten-boten yang nggak dibutuhkan ya. Kalau perusahaannya jual barang yang bukan barang kebutuhan hari-hari, ya mau nggak mau dia beli juga barangnya ya. Nah, jadi itulah yang kadang-kadang membuat industri MLM atau direct selling tersebut menjadi negatif ya. Saya pernah ikut loh dulu stok-stok barang loh, suami sampai marah-marah loh, ya, cuma dapat berapa begitu ya. Nah, inilah yang membuat industri MLM jadi negatif di mata umum, ya, karena sistem breakaway ini memang sudah kuno. Nah, lalu kelemahan yang lain adalah apa Bapak dan Ibu? Ya, seringkali karena kita tahu berjenjang itu hanya orang keberapa yang menguntungkan kita. Nah, seringkali kita memanipulasi ya downline kita untuk mencapai satu leadership tertentu, atau kita mengeliminasi. Mengeliminasi ini adalah orang-orang yang mengganggu secara omset ya. Kalau dia jadi padahal ini orang nggak aktif, downline-nya kita yang kerjain, ini orang bisa jadi secara sendiri karena kenapa terlintas. Akhirnya kita tutupi informasi jangan sampai dia tahu. Kenapa? Kalau dia tahu nanti dia yang tutup. Kalau dia yang tutup, kita langsung hilang yang paling bawahnya. Karena kenapa? Ada kepentingan di situ yang kita kerja paling gede dapatnya. Tapi gara-gara ada di atasnya upline-nya yang nggak aktif, tahu-taunya dia tahu di bawah ada omset, dia yang tutup. Yang di atasnya mateng deh, nggak dapat apa-apa begitu ya. Nah, jadi akhirnya dia mengeliminasi. Jadi kemungkinannya dua. Antara satu dia manipulasi downline untuk kejar peringkat dia, yang kedua adalah mengeliminasi downline untuk demi kepentingan orang di bawahnya memberikan leadership buat dia. Nah, jadi ini yang sering terjadi permainan di marketing plan yang sistem breakaway, ya. Dan Anda biasanya di breakaway itu bonus Anda besar bukan dari marketing plan. Karena marketing plan breakaway tidak mungkin kasih bonus besar. Tidak mungkin, ya. Karena dia baginya banyak jenjang Bapak dan Ibu. Banyak kaki harus dibagi. Ya, misalkan kayak perusahaan yang paling senior lah, dia bagi sampai 20 kaki. Berarti satu kaki ada cadangannya dia, dua kaki ada cadangan persen dia, tiga kaki ada persennya dia, empat kaki ada persennya dia, sampai 20 ada reserve persen yang harus dikasih. Makanya nggak bisa dapat besar kalau Anda cuman bangun satu atau dua kaki. Harus minimal 5 kaki, 7 kaki, 10 kaki, 20 kaki. Bahkan kalau Anda mau sapu omset nasional bikin double 20 kaki, 40 kaki. Pertanyaan saya, siapa yang sanggup lagi di zaman sekarang bikin 20 kaki? Wong kita jalan 2 kaki aja sudah setengah mati ibaratnya gitu kan, apalagi mau bikin 20 kaki, 40 kaki. Itu sebabnya konsep seperti ini yang menggunakan sistem breakaway ini boleh saya katakan ya, ini di-share di Facebook Live. Saya katakan konsep breakaway atau matahari ini adalah konsep yang sudah kuno. Ya, sudah kuno dan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak memulai bisnis direct selling mereka sudah meninggalkan gaya matahari tersebut.
ya. Mereka sudah tidak mau pakai lagi. Kenapa? Karena ini dilihat lambat sekali untuk memberikan growth buat perusahaan mereka, ya. Dan juga buat leader-leader atau orang yang senang menjalankan direct selling, mereka akan merasa sulit sekali untuk menciptakan berpuluh-puluh kaki, ya. 5 kaki, 10 kaki, 15 kaki, 20, waduh, setengah mati ya. Mereka pikir saya mau cari orang kemana. Kenapa Bapak dan Ibu sekarang lebih sulit? Karena sekarang bukan zaman baru dimulainya atau baru ditemukannya industri MLM. MLM di dunia itu sudah lebih dari setengah abad, Bapak dan Ibu. Orang sudah biasa dan umum dengar yang namanya istilah MLM atau direct selling atau network marketing, whatever the name. Pokoknya yang kayak begitu gue udah sering dengar. Jadi sekarang mau ciptain banyak kaki itu nggak segampang dulu waktu tahun 50, 60. Sekarang di tahun 2000-an, Bapak dan Ibu, mau sistem banyak kaki, orang nggak akan ada yang mau lagi. Ya, dan yang kedua, mereka tidak mungkin dapat uang besar dengan marketing plan mereka. Kenapa? Karena harus ada banyak kaki yang disediakan cadangan persen oleh perusahaan. Terbagi artinya. Ya, jadi dari porsi bonus yang harusnya sekian mereka terima, dibagi ke kaki 3, kaki 5, kaki 10, kaki 15. Udah dibagi. Tidak terfokus untuk dibagi hanya ke seperti Atomy di 2 kaki saja. Nah, itu yang menyebabkan mereka mainkan apa? Sponsoring, ya, recruiting. Jadi diberikan bonus sponsoring. Nah, bonus sponsoring inilah yang akhirnya menjadi daya tarik mereka. Karena kenapa? Karena mereka menyadari marketing plan mereka punya kelemahan. Marketing plan mereka sudah terbagi. Ya, nggak bisa kasih uang besar untuk orang yang baru mulai. Akhirnya mereka kasih apa insentif untuk membuat orang ya rajin dan bisa sponsor banyak, bonus sponsoring. Dibikinlah apa? Paket-paket. Ya, dibikin paket-paket supaya kelihatannya menarik dan itu semua kan cuma hitungan, ya. Semua juga hitungan, istilahnya mau dibilang senilai berapa juga lu yang ngitung, gue juga nggak tahu tuh modal barang berapa kan. Lu mau bilang senilai 2 juta, senilai 3 juta, senilai 10 juta pun lu yang ngomong, ya kan? Tapi kita kan nggak tahu the real market price dari barang tersebut berapa. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem breakaway kebanyakan mencari produk-produk yang unik, produk-produk yang tidak ada di pasaran, produk-produk yang sulit untuk dicari perbandingan, ya. Karena kenapa? Karena kalau ada pembandingnya, ketahuan market price-nya berapa. Makanya mereka cari produk-produk yang unik, cari supplier-supplier yang bisa mereka monopoli untuk kalau bisa jangan jual ke perusahaan lain. Nah, mereka mau bermain di sana. Nah, mereka jual dengan harga paket-paket tertentu, ya. Dan mereka berikan contoh, kamu sponsor 1 orang, saya kasih 500.000. Kamu ngajak 2 orang, saya kasih jadi 1 juta. Jadi akhirnya orang merasa, wih, ngajak temen langsung dapat instant money, ya. Sedangkan di Atomy ngajak orang sampai berbusa, join gratis, nggak dapat apa-apa, belanja pun belum, cuman gigit jari. Bahkan kita rugi ya, udah bayarin dia ngopi dulu, ya kita udah keluar uang, dia join nggak bayar, beli barang juga kagak gitu ya. Nah itulah Bapak dan Ibu, akhirnya kenapa banyak orang senang dengan sistem yang langsung beli paket, karena merasakan uangnya. Nah cuman kita harus sadari, uang yang Anda terima itu dari mana? Uang yang kita terima dari sponsoring itu adalah dari harga barang yang sudah jelas ya 1000% sudah pasti di markup. Kalau enggak di markup, siapa yang mau kasih uangnya? Nggak mungkin bos perusahaan tersebut kebaikan keluar dari kantongnya nih kasih kamu ajak 1 orang, nih 1 orang lagi saya kasih. Ada bos yang mau rugi? Anda harus ingat, bos itu selalu mau untung. Ya, bos sebuah perusahaan itu pasti mau untung dan fokus orientasi dia adalah keuntungan. Tetapi banyak yang tidak punya moral. Kenapa saya bilang tidak punya moral? Mereka nggak peduli mau dapat untung dari mana. Hajar, ya, markup-nya bisa berapa kali? Mau 10 kali, mau 20 kali, pokoknya selama bisa ambil untung, hajar. Ada yang tidak bermoral seperti itu. Ada yang bermoral ya, jangan berat-berat, jangan banyak-banyak, tapi tetap mereka akan naikkan sedikitnya 7 sampai 10 kali. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena terlalu banyak komisi atau bonus atau reward yang harus dikasih.
Ya, jadi kalau Anda ikut ke sebuah perusahaan yang memberikan insentifnya banyak banget untuk di awal dengan omset yang nggak besar, Anda hati-hati. Ya, kenapa? Berarti barangnya sudah di markup tinggi sekali, makanya bisa kasih Anda bonus gede, bisa kasih jalan-jalan gratis, padahal cuma suruh jual nggak banyak. Ya, begitu ya. Nah, udah tahu itu uangnya dari mana? Ya pasti uangnya dari situ. Ya, itu sudah maksudnya menurut saya logika sajalah, kita bisa hitung ya. Jadi hati-hati kalau Anda ditawari perusahaan MLM ya yang masih menggunakan konsep-konsep lama dan menawarkan dapat jalan-jalan ini, dapat inilah, dapat bonusnya gede lah, ngajak satu orang dapat sekian lah. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu. Nah, kebanyakan mereka menerapkan angka sekitar 30%. Ya. Bonus sponsoring itu besarnya 30%. Jadi kalau misalkan paket yang mereka bergabung 500.000, Anda dapatkan sekitar 150.000. Ya, kalau paket bergabungin 1 juta, Anda dapatkan sekitar 300.000. Nah, biasanya dipacu lagi. Ya, kalau Anda ngajak 2 orang, dapat ekstra lagi. Ngajak 3 orang, dapat ekstra lagi. Nah, pertanyaan saya, yang ekstra-ekstra ini dari mana? Ya, dari situ-situ juga uangnya. Sekali lagi, nggak mungkin bosnya yang keluar uang. Tidak mungkin. Ya, pasti dari situ-situ juga. Lalu dilihat lagi, kalau bisa sponsor 10 orang, dapat jalan-jalan. Nah, uang jalan-jalan dari mana? Ya, dari situ juga. Betul? Jadi itu semua adalah permainan angka dan perhitungan saja. Semua sudah di-reserve di sana. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah Anda kalau nggak capai kuota mentoknya. Kalau Anda nggak capai kuota maksimalnya, Anda subsidi ke orang yang capai. Ya, karena mereka sudah reserve uangnya di sana dan Anda nggak capai, berarti diambil oleh orang lain. Nah, pertanyaan saya, kalau yang capainya cuma 10% atau 20%, 80% cadangan yang sudah ada di dalam harga paket itu kemana? Ya menjadi keuntungan perusahaan. Betul? Balik kepada perusahaannya, karena itu tidak dibayarkan, tidak menjadi payout. Itu di-keep oleh perusahaan. Dibagi kemana? Yang nggak ada poolnya untuk dibagi. Itu telan-telan murni menjadi keuntungan perusahaan. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, sistem breakaway ini punya kelemahan seperti itu dan mereka akhirnya main di bonus sponsoring. Nah, seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan, orang semakin pintar bahwa mereka melihat dengan sistem matahari ini semakin sulit orang untuk mengembangkan. Akhirnya mereka di tahun berapa ya, sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, mulai berkembang sistem 2 kaki atau binary system ya. Jadi orang mulai menggunakan satu kekuatan binary untuk membangun network. Jadi mereka simplified, menyederhanakan ya, daripada suruh cari banyak-banyak orang, persen-persennya kepecah-pecah, dibuatlah fokus hanya kedua kaki saja atau disebut binary system. Nah, jadi karena binary system ini begitu luar biasa, akhirnya berkembang pesat sekali. Karena saking simpelnya, hanya fokus kepada 2, Bapak dan Ibu. Tetapi binary yang di awal, banyak binary yang dalam tanda kutip abu-abu. Main paket juga, ya, bergabung 500.000, bergabung 1 juta, bergabung 2 juta, sampai saat ini bergabung sudah sampai ada yang 20 juta. Ya, kenapa Bapak Ibu? Mau dapat uangnya berasa, sponsoring bonus lagi yang dimainkan. Ingat ya, kalau sponsoring bonus yang dimainkan, artinya Anda mengkomersilkan teman Anda untuk menjadi penghasilan untuk Anda. Itu namanya sponsoring bonus, ya. Karena setiap orang yang Anda bawa, Anda dapat persen, betul? Bukan dari apa barang yang dia butuh dia beli, tetapi kita dapat sesuatu dari bawa orang. Itu adalah sponsoring bonus. Jadi contoh, saya bawa teman masuk ke satu perusahaan tertentu, disuruh beli paket. Ada yang dari paling murah sampai paling mahal. Logikanya Bapak dan Ibu, kalau Anda dapat 30%, Anda harap-harap dia beli paket yang mana? Yang semahal-mahalnya kan, kalau bisa kan, ya. Kalau bisa jangan beli 1 paket, kalau bisa beli 10 paket. Apalagi Anda lagi butuh uang banyak gitu ya. Pasti Anda akan rayu-rayu dia. Nah, inilah itu sebabnya kenapa banyak orang negatif sama MLM. Mereka sering kasih alasan apa? Saya nggak suka bisnis MLM, kenapa? Karena saya jual teman saya. Saya setuju. Ya, saya nggak suka dengan MLM, kenapa? Karena setiap kita ngomong sama orang, kita ada udang di balik bakwan.
Saya setuju Bapak dan Ibu. Ya, dan kita selalu pengen ambil uang teman kita. Saya nggak suka bisnis MLM karena berasa ngambil uang teman kita. Saya setuju. Yang konsep-konsep seperti itu semuanya benar Bapak dan Ibu. Apa yang dikatakan keberatan-keberatan oleh teman-teman kita tentang MLM yang seperti itu 100% benar. Karena memang motivasinya ambil duit dia. Karena 30% Bapak dan Ibu, ya. Saya sebut saja sebuah perusahaan binary system yang terbesar di Indonesia. Saya nggak usah sebut perusahaannya. Rata-rata perusahaannya 3 huruf ya. Kalau nggak 3 huruf, 2 huruf, ya 4 huruf. Pokoknya nggak jauh-jauh lah. Ya. Nah, ini perusahaannya 3 huruf. Omset mereka terbesar di Indonesia. Terbesar. Produk mereka juga banyak orang konsumsi. Ya. Dan sering dibanding-bandingkan dengan Hemohim kita. Ya. Padahal bumi dan langit ya bedanya dengan Hemohim gitu ya. Peruntukannya juga sudah beda gitu. Tetapi sering dibandingkan dengan mereka. Nah, mereka itu memiliki 3 paket Bapak dan Ibu. Paket yang pertama tuh 3.300.000 atau 3,5 juta ya. Lalu kelipatan 3 menjadi 9,9 juta atau 10 juta, lalu kelipatan 6 ya menjadi hampir 19 juta. Nah, jadi pada saat Anda mengajak teman Anda presentasi, Anda akan cerita sama dia. Mau pilih paket bergabung yang mana? Yang 3 jutaan, yang 6 jutaan, atau yang 19 juta. Ya, benefitnya apa? Kalau yang 3 jutaan, Anda cuma bisa menikmati ini saja. Ya, kalau Anda ambil yang 6 jutaan, bisa menikmati level CD saja. Kalau ambil yang paling mentok, semua fitur-fitur bonusnya kebuka semua. Nah, manusia itu lucu, nggak mau rugi judulnya. Nggak mau rugi, akhirnya ya sudahlah, dia ambil yang paling banyak. Apalagi dikasih lihat bonus-bonus yang leader-leader atasnya miliar-miliar ya dan sebagainya. Akhirnya tergiur, dapat iming-iming. Kalau langsung ambil paket yang ini, langsung sudah dapat tiket jalan-jalan, langsung sudah wah, benefitnya banyak sekali ya. Akhirnya dia ngambil di situ ya. Nah, orang yang mensponsor dapat 30% Bapak dan Ibu, langsung dapat 6 juta. Bapak dan Ibu nggak usah heran dia dapat uang besar dari mana? Ya, dari sponsoring. Itu bukan marketing plan Bapak dan Ibu. Itu adalah sponsoring bonus. Sponsoring bonus itu makanya disebut bonus ya. Bonus Anda hadiah ya saat Anda ngajak teman Anda ke sini. Ya, akhirnya orang, nah sekali lagi fear and greed itu selalu di market Bapak Ibu. Ini yang saya belajar dari psikologi pasar di dunia saham ya. Saya dulu aktif di industri saham ya di tahun 2007-2008 waktu terjadinya resesi ekonomi pertama itu krisis mortgage ya, subprime mortgage itu saya lagi aktif-aktifnya di industri saham. Nah, saya belajar tentang yang namanya fear and greed, ketakutan dan keserakahan. Orang itu takut orang lain untung, orang itu takut dia rugi, orang itu takut kalau nggak kebagian kesempatan. Nah, itulah yang sering digunakan oleh psikologi pasar, ketakutan-ketakutan orang dan keserakahan-keserakahan orang. Ya, itu sebabnya kenapa banyak pemula-pemula, junior-junior yang tidak ngerti, newbie lah ya, masuk ke industri saham, duitnya ketelan semua. Kenapa? Karena mereka yang sudah senior ini bisa mengerti psikologi mereka, yaitu fear and greed. Begitu juga dengan industri direct selling. Banyak orang dimainkan fear and greed-nya. Ya, keserakahannya dimainkan. Kenapa? Serakah ini dapat 30% 6 juta. Kepengen lagi nggak? Pasti kepengen lagi. Dia ngitung. Satu orang saya langsung dapat 6 juta. Waduh, kalau bisa 10 teman saya bawa, 60 juta. Ya kan? Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang terjebak di money game. Karena serakah, Bapak dan Ibu. Dan fear. Kenapa? Ketakutan mereka. Waduh, jangan ketinggalan nih. Jangan nanti saya terakhir udah mau tutup perusahaannya baru masuk. Mumpung masih di awal. Ayo, sikat duit teman kita duluan. Kan gitu ya. Jangan sampai diambil orang lain. Jadi serakah. Dan itulah sifat manusia ya yang akhirnya dimainkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bermoral ini, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa gelembung perusahaan binary yang tadi nomor 1 yang saya bilang di Indonesia dia nomor 1 saat ini, saya harus akuin, suka atau nggak suka tetap kita harus akuin mereka omsetnya besar. Tapi karena apa? Karena penjualan paket-paket yang hampir 20 juta Bapak dan Ibu. Satu orang beli 20 juta ya, berapa banyak orang yang akhirnya ya karena si itu dapat lu 60 juta, si itu dapat lu
Tergiur nggak? Tergiur Bapak dan Ibu. Karena hanya dengan ajak 10 orang dapat 60 juta. Siapa yang nggak mau? Ya, kita di Atomi mau dapat penghasilan 60 juta. Wah, mana bisa cuma ngajak 10 orang. Nggak mungkin ya. Karena Atomi bukan seperti mereka. Nggak jual paket, nggak jual sponsoring. Ya, benar-benar berbeda Bapak dan Ibu. Nah, itu yang membuat akhirnya ya kekuatan promosi teman ke teman, word of mouth ya berkembang. Si itu dapat loh 60 juta. Hah, gimana cara? Cuma ngajak 10 orang teman. Oh ya, barangnya apa sudah nggak jadi penting lagi Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena yang dilihat adalah cuan. Ya, bisa cuan berapa? Mereka akhirnya anggap apa? Lu bahasa yang keren, lu investasi dah. Bahasa yang sering dipakai nih, lu investasi ya, jangan anggap belanja, tapi ini adalah investasi. Gila, keren kayak bahasanya ya. Investasinya tanda kutip. Masalahnya, lu investasi satu, barang itu lu butuh atau enggak? Yang kedua, barang itu barang yang bisa habis atau tidak? Ya dong, contoh, jualannya kasur. Lu beli kasur 10, emang lu bisa tidur di 10 kasur? Ya investasi. Ya istilahnya ya lu mindahin gudang perusahaan itu ke rumah kamu. Simpelnya gitu aja lah, nggak usah banyak putar-putar. Ya intinya perusahaan mah sudah jual selesai. Nah Anda yang keblinger sendiri, punya kasur 10, punya panci 20, ya kan? Mau dibuat apa itu barangnya? Nah itu yang membuat banyak orang jadi negatif sama MLM Bapak Ibu. Ya beli kasur 45 juta. Kayaknya saya beli King Coil nggak sama hal itu deh, 45 juta. Ada yang sampai 80 juta. Itu kasur apa? Mungkin PR-nya lapis emas kali ya. Saya juga nggak ngerti. Pokoknya mereka cerita udah sampai luar biasa sekali. Jual panci sampai 25 juta. Mungkin itu kalau ditimpuk ke orang nggak benjol kali orangnya. Pancinya tuh lentur kali ya. Saya juga nggak ngerti Bapak Ibu. Pokoknya sudah yang nggak make sense lah. Dengan harga yang nggak make sense gitu loh. Ya, digelembung-gelembungkan seperti itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, kita sudah tahu ya mereka dapat uang banyak dari mana? Dari sponsoring, bukan dari marketing plan mereka. Makanya saya sering kalau ketemu dengan orang dari leader MLM lain, bongkar marketing plan lo. Berapa real commission payout yang diberikan oleh perusahaan? Biasanya nggak besar Bapak dan Ibu. Mereka main di program mereka, program sponsor mereka begini, programnya yang keren. Kalau Atomi mau bikin begitu bisa nggak? Bisa. Kita bikin aja paket Hemohim, ya 4 biji, tapi dijual 20 juta. Boleh nggak? Terus kita dapat 30%. Senang semuanya, ya nggak? Jual Hemohim 4 dapat 6 juta. Masalahnya kita ngomong berbusa, cuma dapat 200.000, pairing aja belum. General commission aja belum nyampe. Ngomong udah jual sampai 5 juta gitu ya. Karena Atomi berbeda sekali. Nah ini yang menarik buat saya. Tapi saya nggak akan kupas dulu di awal ya, tentang Atomi. Dia punya marketing plan-nya luar biasa sekali. Kalau menurut saya, Atomi punya marketing plan is the righteous marketing plan. Luar biasa sekali ya. Karena memang CEO mempunyai tujuan untuk mengubah wajah industri network marketing di dunia. Ya, karena dia sudah mengerti berapa banyak flaws-nya, artinya kekurangan atau cacat daripada sistem marketing plan MLM di dunia. Itu sebabnya kenapa Atomi berbeda banget sama semua yang ada, berbeda banget ya. Jadi kalau ada orang nyamain Atomi, oh sama lah kayak begini, lu nggak ngerti marketing plan ya. Artinya lu cuma taunya dapat duit sekian, yang dilihat cuma hasilnya Bapak Ibu. Kalau mau dapat duit banyak ya pergi aja ke kasino ya, langsung dalam 1 menit ketahuan Anda kaya atau miskin, selesai Bapak Ibu. Pasang aja semua uang yang Anda bawa ya. Jadi nggak usah tunggu lama-lama sampai bertahun-tahun, langsung 1 menit jelas kaya atau miskin gitu aja ya. Nah tapi Bapak dan Ibu, Atomi memang bukan demikian ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, sistem yang seperti binary ini banyak yang mereka menerapkan karena kecepatannya ya, mereka tetap main di sponsoring. Nah, tetapi akhirnya ujung-ujungnya Bapak dan Ibu banyak yang menjadi money game. Nah, kenapa binary menerapkan jadi money game? Karena mereka tahu untungnya bisa dapat banyak. Ya, jual barang yang tidak jelas. Barang modal 100.000 jual 2 juta. Berapa kali Bapak dan Ibu? 20 kali. Tadi saya sudah bilang kan 10 sampai 20 kali markup. Barang 100.000 jual 2 juta Bapak dan Ibu. Total bayar-bayar ke member mereka paling cuma bayar 1 juta.
1 juta kurang 100.000 modal barang, masih untung 900.000. Buat siapa? Perusahaan. Member senang nggak? Senang dong, ya kan? Dapat jalan-jalan, dapat duit, dapat ini, semua happy. Kalau ditanya ke perusahaannya, kok lu barang jual gini? Semua senang kok. Member-member saya nggak ada yang komplain kok. Semua happy kok, ya kan? Ya, kita nggak bisa salahkan mereka, Bapak dan Ibu. Yang beli nggak keberatan, yang jual juga bikin yang beli happy kok. Jadi semua senang kan? Ya itulah kenapa bisnis bisa berjalan. Makanya kalau ada orang ujung-ujungnya bilang, saya ketipu. Waktu sebelum kamu ketipu, kamu happy gak? Kalau kamu happy, jangan bilang ujung-ujungnya kamu ketipu. Kan kamu tidak mempelajari, tidak jeli. Nah makanya melalui acara Obras pagi ini, semoga teman-teman menjadi lebih ngerti. Ya kenapa ada money game, dasar hitungan, dan sebagainya. Nah kenapa mereka harus markup sampai 20 kali? Karena mau bagi-baginya banyak. Ya, mau bagi-baginya banyak. Nah, itu yang mereka bagi sampai bisa 50% dari uang yang dibayarkan, ya. 50% dapat jalan-jalannya, ya, jual sekian paket, ya, 20 paket, 30 paket, dapat jalan-jalan kemana? Ya, ke Cina, ke Hong Kong, yang sekarang lagi populer kemana? Ke Turki, ya kan? Kemana lagi? Pulang dari Turki, corona semua, Bapak dan Ibu, ya. Terus dari mana lagi? Ke yang paling sering lah, ke KL Genting, ke Singapura, kemana lagi? Ya, yang paling deket-deket lah. Jarang ya sampai ke Amerika dan sebagainya. Oh, ke Dubai kata Bu Rini ya. Nah, jadi banyak banget lah yang kemana-mana ya. Jual sekian paket, 30 paket, 50 paket. Anda hitung aja Bapak dan Ibu. Anggap 50 paket. Oke, 50 paket. Dikali satu paket 3 juta aja. 150 juta Bapak dan Ibu. Kasih Anda kemana? Dubai. Ya, Bu Rini tadi bilang Dubai. 150 juta kasih ke Dubai. Coba Anda cek tour and travel. Ke Dubai seminggu habis berapa Bapak Ibu? Mendingan itu uang daripada beliin panci, beliin kasur, beliin barang-barang perhiasan yang nggak jelas. Mendingan Anda langsung ke tour and travel, beli tiket jalan besok. Berdua suami, saya jamin nggak perlu sampai 150 juta ya ke Dubai. Dan itu Anda bisa sudah tinggal hotel kelas sultan di sana mungkin ya. Jadi Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita ini tidak berpikir secara akal sehat. Tergiur dengan apa ya? Ingat loh Bapak dan Ibu, problem di money game adalah ya, kalau Anda ngajak orang, Anda untung. Pertanyaan saya, orang yang Anda ajak bisa untung atau buntung? Dia beli barang yang belum tentu dia gunakan. Ya, ini yang saya sering omong. Kita di Atomi membeli barang kebutuhan. Jadi tidak ada satupun dari kita yang merasa dirugikan. Kenapa? Karena setiap barang yang kita beli, kita sadar betul memang barangnya kita pakai, Bapak dan Ibu. Kebutuhan. Odol, itu kebutuhan saya. Saya masih butuh sikat gigi pakai odol. Bukan saya ingin sikat gigi pakai odol. Ada yang di sini, saya ingin deh sikat gigi pakai odol. Ada? Ini orang gini Bapak dan Ibu, kalau ngomong sikat gigi ingin pakai odol. Kenapa? Mungkin Anda pakainya abu gosok mungkin. Ya, jadi pengen coba-coba pakai odol. Tidak. Di Atomi kita tidak membeli barang keinginan. Tetapi perusahaan-perusahaan money game ya yang menggunakan konsep binary ya, mereka menjual barang-barang yang aneh-aneh. Ya, yang tidak ada di pasaran, bukan barang kebutuhan, tetapi barang keinginan. Jadi orang diciptakan keinginannya, bukan kebutuhannya. Jadi karena ada sesuatu yang secara ya presentasi demo mereka dibuat orang tergiur, jadi ingin membeli. Ya, barang keinginan, bukan kebutuhan. Nah, itu sebabnya barang keinginan tersebut harus unik, harus eye-catching, harus menarik, harus tidak ada persaingan. Supaya kenapa? Supaya nggak ketahuan modalnya berapa. Tapi kalau misalkan jual sampo, dibanderol harga 1 juta, ada yang mau beli nggak? Mau bagaimana ceritanya sampo ya sampo, Bapak dan Ibu. Kecuali Anda demo depan saya, keramas 5 menit, rambutnya gondrong. Itu bisa dijual 1 juta. Ya, tapi kalau selama samponya ya sampo biasa, ya ada harga wajar, betul? Nggak mungkin menjual sampo dengan harga 1 juta atau menjual pasta gigi dengan harga 500.000.
orang gendeng jual odol 500.000 ya, bisa ditimpuk sama odolnya Bapak dan Ibu ya, nggak mungkin. Jadi itu yang membedakan kita di Atomy dengan mereka yang main sistem money game ya. Jadi money game itu sudah pasti gelembungin harga. Kalau nggak gelembungin harga, dia mau bayar dari mana uangnya? Ya, nggak mungkin lah, jangan bodoh. Nggak mungkin bos itu keluar duit dari kantongnya. Nggak mungkin Bapak dan Ibu. Ya, dan kebanyakan perusahaan-perusahaan money game tidak ada money back guarantee. Ya, karena kenapa? Buat perusahaannya syukur-syukur barangnya udah laku kejual. Jadi jangan balikin ya. Karena kebanyakan apa? Made in China. Ya, made in China, bukan made in Bali ya, made in China. Artinya made in China ya. Kebanyakan bikinan China atau lokal. Saya nggak pernah ketemu perusahaan money game atau belum pernah ketemu perusahaan money game yang jual barang benar-benar dari pabrik yang sangat berkualitas sekali. Ya, karena pabrik yang sangat berkualitas pasti punya standard of price mereka. Dan mereka nggak suka produk mereka dijual selayaknya barang nggak laku. Ya, selayaknya barang sampah gitu. Ya, barang abal-abal. Ya, contoh kayak Colmar. Colmar perusahaan pabrik yang mendukung Atomy nggak mungkin punya standar produksi yang bisa diatur oleh pembelinya. Contoh Atomy ngatur Colmar, nggak mungkin. Colmar, bikinin ya, ingredientnya kurang-kurangin ya, supaya modal lebih, nggak mau. Kita sudah tahu kalau pabrik yang kompeten, kredibel, mereka punya standard of production mereka. Mereka tidak mau akal-akalan untuk menekan biaya. Pasti mereka sudah punya standar produksi. Spesifikasi nggak masuk, mereka nggak mau bikin. Tapi kalau perusahaan pabrik abal-abal yang istilahnya membutuhkan omset, bisa disetel Bapak Ibu ya. Mau bagaimana? Wah, pokoknya triknya banyak sekali ya. Itu sebabnya kenapa bisa menciptakan produk yang aneh-aneh ya. Nah, itulah yang dimainkan oleh perusahaan money game yang tadi saya sudah bilang, produk menjadi bukan yang terpenting lagi ya. Bagaimana respon orang ya, kepuasan orang terhadap produknya bukan yang terpenting lagi, tetapi bagaimana orang dapetin uang yang banyak, itu yang di-highlight Bapak Ibu. Perusahaan money game rata-rata meng-highlight bukan produk mereka, tetapi dapat apa, duitnya, ini dan itu. Pokoknya yang dibombardir adalah kesuksesan member-member mereka dapat duit sekian. Pokoknya yang dipamerin duit, 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 dan duit. Ya, nah Bapak dan Ibu, di Atomy kita nggak pernah seperti itu. Kita tidak diajarkan seperti itu ya. Nah, kita selalu berbicara adalah produk yang berbicara Bapak dan Ibu ya. Orang cinta dengan Atomy itu sukarela Bapak dan Ibu, nggak perlu dipaksa. Orang dengan sendirinya akan cinta dengan produk-produk Atomy karena kenapa? Memang produk-produknya luar biasa sekali. Nggak usah disuruh beli, dia akan beli dari A sampai Z, dia beli semua. Dia pengen cobain Bapak dan Ibu. Ya, bahkan kalau dia belum bisa beli, kayaknya kapan nunggu-nunggu bisa beli lagi. Ini nggak pernah terjadi di perasaan saya dan nggak pernah terjadi di perasaan grup saya selama 20 lebih di industri MLM. Nunggu-nunggu pengen beli produk baru, nggak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah kelebihan stok. Jadi udah nggak tertarik mau produk baru, aduh nambahin stok lagi. Ada produk baru masuk, aduh nambahin stok lagi. Betul? Tapi kalau di Atomy karena kita nggak perlu stok, ya kita sangat senang Bapak Ibu ya. Produk baru launching, aduh kayak penasaran pengen coba ya. Kita kayak nungguin pacar datang ngapelin kita gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau di perusahaan lain yang sistemnya kayak begitu, aduh boro-boro dah ada satu produk baru kita pasti ngomong, aduh banyak banget sih produknya. Artinya tanda kutip banyak lagi yang harus gua stok gitu. Jadi ya orang yang sudah menjalankan MLM ya punya pengalaman seperti saya mungkin mengerti apa yang saya maksud ya, keluh kesahnya, deritanya kita itu gimana ya. Dan mereka bilang wajar lah kita invest sedikit ya, kita kan nanti bisa jual lagi ya. Itu sebabnya perusahaan seperti itu hanya menekankan kepada penjualan. Makanya saya senang dengan video CEO tentang perusahaan yang memperlakukan member-member mereka sebagai sapi perah. Ya, Bapak dan Ibu, di Atomy kita tidak diperlakukan sebagai sapi perah. Di Atomy kita diperlakukan sebagai bayi dan anak. Kita benar-benar orientasinya, fokusnya adalah kita. Atomy berbeda Bapak dan Ibu. Itu sebabnya saya bilang the righteous
marketing plan. Itu Atomy yang saya ketemu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, di perusahaan-perusahaan lain Anda adalah target untuk diperah. Diperah apa? Jualannya. Diperah apa? Belanja barangnya, ya. Karena kenapa? Dikasih insentif dan iming-iming, Bapak dan Ibu. Iming-iming yang banyak, iming-iming dapat bonus bisa sekian, akhirnya Anda bawa teman Anda lebih banyak lagi, perusahaannya senang nggak? Wah, Anda dijamu. Kenapa? Bisa bawa lebih banyak orang, makin banyak, makin diservis, ya. Kenapa? Ini karena sapi kakap nih, ya, sapi perah yang jumbo ini gitu ya. Mungkin kalau sapi di perah susunya mungkin ada 6 atau 8, mungkin ini 16 lubang susunya. Jadi harus dijaga ya, setiap ketemu wah dijilat dan sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan seperti ini. Jadi diangkat-angkat, dijilat-jilat, ini sapi perah yang punya 16 lubang susu begitu ya. Nah, kalau yang sapi umumnya cuma ada 8 ya biasa, apalagi yang cuma produksinya 1 ada dikucilkan. Kenapa? Langsung jadi sapi potong ya, nggak berguna ini sapi saya ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan seperti itu banyak Bapak dan Ibu ya. Semakin Anda memberikan omset keuntungan buat perusahaan, semakin Anda diperlakukan di servis bagus sekali ya. Karena kenapa? Karena bicaranya untung atau enggak buat saya. Jadi itulah tolak ukurnya. Nah, ini yang sangat berbeda dengan di Atomy. Di Atomy kenapa cuma satu-satunya perusahaan yang punya istilah kesuksesan konsumen. Anda dan saya ini, kita lagi ngumpul di sini bukan leader stock. No. Kita adalah konsumen Atomy yang lagi ngobras. Lagi ngobrol. Kita ini sama-sama konsumennya Atomy ya. Cuman bedanya saya konsumennya ini udah lebih cerita lebih banyak orang. Anda mungkin belum pernah cerita ke siapa-siapa. Anda baru cerita ke sedikit orang, itu saja. Nah, jadi kita ini semuanya konsumen Atomy yang lagi bergosip ria tentang hebatnya produk Atomy, itu saja. Nah, ini produknya bagus, oh ini sistemnya bagus dan sebagainya. Itu aja. Nah, tetapi kita tidak dianggap sebagai sapi perah oleh Atomy, ya. Kita ini adalah anak buat mereka. Jadi Atomy selalu lihat pelanggan konsumen-konsumen saya ini pada happy nggak pakai barang saya, ya. Kalau nggak happy, kasih aja jaminan 30 hari uang kembali. Betul? Saya nggak pernah ketemu, nggak banyak lah ya, saya pernah ketemu perusahaan yang paling tua, itu punya jaminan 30 hari uang kembali. Dan Atomy punya. Yang lain, apalagi Money Game, nggak pernah ada ketemu jaminan 30 hari uang kembali. Tidak pernah. Kalau ada jaminan 30 hari uang kembali, sistem pembayaran keuntungan mereka kacau balau, Bapak dan Ibu. Kenapa? Bagaimana mau hitung bonusnya yang udah dibayarkan, kembaliinnya bagaimana? Karena semua beli barang bukan kebutuhan. Beli barang keinginan yang didrive atau dipicu untuk beli. Bukan barang yang mereka butuh. Jadi keinginan mereka yang didrive untuk membeli barang tersebut. Nah, kalau nanti mereka nyesel sebelum 30 hari ada jaminan, mereka balikin, kacau pembayaran mereka. Makanya mereka nggak pernah ada yang namanya garansi uang kembali. Betul? Atomy ada. Kenapa? Karena kita ini bukan target untuk perusahaan jual barang. Bukan. Tetapi kita adalah konsumen yang diharapkan oleh Atomy puas pakai barangnya. Kenapa? Karena kekuatan Atomy adalah konsumen-konsumen mereka yang puas. Itu adalah kekuatannya Atomy. Jadi Atomy kekuatannya bukan di bagi duitnya. Bukan. Atomy bukan bagi duitnya, Bapak dan Ibu. Atomy makanya nggak perlu promosi bonusnya gede. Karena memang bonus Atomy itu kecil. Jujur deh saya ngomong. Bonus Atomy itu kecil di awal. Ya, jangan salah ya. Kecil di awal. Dan lambat. Kenapa? Sengaja dibuat begitu. Bukan oleh Kem, oleh si Opak. Ya, kalau mau tahu kenapa dia bikin begitu, kejarlah Imperial Master, duduk sama dia ngopi, tanya dia sendiri kenapa lu bikin begitu ya. Karena kenapa? Karena dia tahu begitu banyak industri direct selling yang mancing orang ikut dengan berikan besar di awal. Ya, belum ada kesetiaan, akhirnya memanipulasi orang. Ini kelemahan-kelemahan yang memberikan besar di awal. Karena orang itu sudah tahu serakah, ya. Dapat 1, dapat 5, dapat 10, akhirnya dia bawa 20, 30, habis itu
banyak anak tiri, banyak anak yatim. Ya, tinggal semua. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah duit. Ajak 1 dapat sekian, ajak 10 dapat sekian. Gak mau tahu lo mau berkembang, gak berkembang. Kenapa? Karena sudah dapat uangnya. Itu jeleknya sistem money game. Ya, jadi cuma ajak-ajak aja. Lalu mereka suka bilang begini, binary Pak, binary itu kan Atomi juga binary. Tapi ingat, Atomi bukan binary money game. Atomi itu hanya peletakan orangnya aja binary. Artinya bangun 2 grup. Hanya skemanya saja. Tapi bukan konsep bisnisnya. Konsep bisnis Atomi itu adalah commission based. Jadi bukan marketing plan yang seperti mereka. Kenapa? Karena Atomi tidak ada sponsoring bonus. Jadi ciri-ciri kalau Anda mau bilang Atomi sama dengan mereka, tunjukkan sama saya di mana yang namanya sponsoring bonus. Tidak ada, Bapak dan Ibu. Di Atomi tidak ada sponsoring bonus. Anda mau cerita, mau bikin orang bergabung 1.000 orang pun Anda tidak dapat apa-apa. Karena join-nya gratis, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Atomi sangat berbeda dengan yang namanya money game. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, Atomi juga mainnya binary, orang yang komentar gini adalah orang yang pengetahuan MLM-nya dangkal dan tidak ngerti marketing plan. Ya, kalau Anda ngerti MLM dan Anda pengetahuan tentang marketing plan-nya dalam, Anda kupas dulu tentang Atomi. Saya pastikan setelah Anda tahu, Anda mungkin akan join Atomi. Ya, karena waktu awal saya kupas marketing plan-nya, saya sangat kagum-kagum. Nggak ada yang ajarkan saya, karena memang saya bisa menghitung sendiri. Saya kagum sendiri, Bapak dan Ibu. Makanya semakin saya kupas, semakin saya antusias. Semakin saya masuk ke dalam, semakin saya antusias. Ya, karena Atomi itu commission based, ya, based on komisi. Jadi ini adalah satu sistem yang berbeda sekali. Makanya kenapa PV atau point value di Atomi kecil bener. Banyak orang bilang, aduh Pak, Atomi poinnya kok kecil banget. Dulu di perusahaan saya poinnya gede loh. Capai 5 juta PV itu gampang loh. Di Atomi, aduh poinnya kecil ya. Karena memang Atomi itu commission based. Tidak bisa kasih komisi banyak. Kalau kasih komisi banyak berarti harga jualnya sudah dinaikkan. Betul? Itu namanya, kembali lagi Bapak Ibu, makanya di Atomi tidak disebut bonus. Bonus itu adalah hadiah. Kalau kamu jualin barang saya kasih bonus. Tapi kalau bagi komisi, ada harga kewajaran untuk jual barang tersebut. Maka saya hanya bisa kasih komisi kecil. Contoh, ya, property agent. Berapa komisi? 2%. Kok nggak nanya tuh? Kok nggak kasih saya komisi 20%? Ya bisa. Harga rumah yang 1M jadi 20M. Ada yang mau beli nggak rumah di Karawaci 20M? Tanya Cika ya. Ada nggak yang mau beli rumahnya cuma ukuran 6 kali 15 misalnya ya. Kalau rumah Cika besar. 6 kali 15. Harganya dijual berapa? 25M. Ada yang mau beli? Gini. Ya, mau bagaimana juga sampai tahun 2030 saya rasa belum ada orang yang mau beli rumah 6 kali 15 harga 25M. Bahkan di Pantai Indah Kapuk pun orang kalau jual 6 kali 15 25M begini. Gilanya udah double, ya. Kenapa? Supaya bisa kasih komisi agentnya 10%. Ya nggak mungkin dong, ya. Jadi Bapak dan Ibu, rumah Cika 20M. Rumah Cika gede, ya. Ini yang saya maksud cuman ukuran tipe 36. Ada nggak rumah 36 gitu ya? Nggak mungkin lah, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau mau kasih PV besar, ya, itu berarti barangnya harus naik banyak. Jadi Anda harus ingat ya, PV dengan harga itu berbanding lurus, ya. Jadi kalau Anda mau naikkan lebih besar. Dan Atomi adalah commission based. Jadi dia tidak bisa kasih PV besar. Kenapa? Karena baginya komisi. Makanya Anda lihat rasio daripada PV dengan rupiah di Atomi itu adalah 1, sekian persen sampai dengan paling besar 4%. Ya, itu adalah rasio PV dengan rupiah di harga Indonesia. Ya. Nah, kenapa ada 1, persen? Itu biasanya produk-produk makanan.
produk-produk sampo, sabun, itu kecil-kecil. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena margin dari perusahaan juga kecil. Nggak mungkin jual ramen 100.000 satu bungkus. Disambit dusnya Bapak dan Ibu, jual ramen 100.000, jual 20.000 aja orang udah bilang ini kok lebih mahal dari Indomie. Ya iyalah, lu bandingin ramen sama Indomie ya gimana, ya kan? Lu bandingin ramen ya sama ramyeon, ya kan sama. Itu harganya yang kayak samyang, buldak dan sebagainya, ya harganya ya podo 20-an juga gitu loh. Kan nggak mungkin jualan ramen Atomi demi PV-nya besar jadi 100.000 sebungkus. Ya kan? Orang gila. Nah, kalau ada yang mau beli berarti main pembagian duit, ya kan? Karena nggak apa-apa dah bayar mahal, toh dapat duitnya banyak. Nah, itu kembali lagi jadi money game. Main uang, ya money game kan artinya main uang yang diatur-atur dalam satu skema buat bagi-bagi. Nah itu kita mainin di sana. Nah itu arti money game. Nah dan mereka menggunakan sistem konsep binary. Kenapa? Supaya kelihatan simple. 2 orang aja kok intinya. Lu tipu 2 orang aja udah lu kaya gitu kan ya. Nggak usah banyak-banyak nipunya, cukup 2 orang. Terus perusahaannya tidak bermoral alias serakah. Lu bisa masukin nama lu berkali-kali, ya kan? Kenapa? Lu ngajak diri lu sendiri, lu bisa ngajak diri lu sendiri sampai 6 titik gitu ceritanya ya, main titik. Jadi sekali masuk beli 7 titik. Maksimalkan supaya kenapa? Paling dapat maksimal bonusnya ya. Jadi 7 titik kali 3 juta 21 juta ya. Nah, Anda sponsor orang juga cerita begitu kan? Lu beli 21 juta, beli 7 titik. Anda dapat berapa? 30% ya. Itu yang dimainkan oleh mereka Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi kalau industri MLM yang benar, network marketing perusahaan yang kredibel, bahkan suami istri aja nggak boleh pisah. Itu yang benar Bapak dan Ibu. Karena kita sudah tahu suami istri itu adalah satu. Jangan dipecah-pecah, ID-nya bisa banyak sih ini. Ya kalau istrinya 1, kalau istrinya 5, bisa banyak titik dia bikin nama istri dia semua ya. Atau suaminya 3 gitu ya, bisa pakai nama suami yang berbeda. Sekarang bukan hanya istri yang banyak, suami juga ada yang banyak ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, Atomi tidak bisa seperti itu ya. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan yang main money game, mereka sah-sah aja main kayak gitu. Karena kenapa? Buat perusahaan yang penting adalah duit masuk. Duit masuk ke gue nggak peduli. Ya karena dia sudah tahu ini ada jatuh temponya Bapak dan Ibu. Ya nggak tahu berapa lama perusahaannya bisa tiba-tiba kolaps. Kenapa? Karena gagal bayar. Dan mereka akan lakukan 2 kemungkinan untuk bertahan. 1, ubah marketing plan. Karena kalau dilanjutkan dengan plan yang lama, pasti terjadi overpay. Yang kedua, naik harga. Ya, naik harga. Jadi kalau Anda ngelihat 2 indikasi ini adalah indikator dari perusahaan-perusahaan money game. Ya, mereka suka ubah-ubah harga, mereka suka ubah-ubah marketing plan ya. Atomi tidak pernah ada ubah marketing plan dari berdiri sampai detik ini. Tidak ada pernah berubah sekalipun, Bapak dan Ibu. Luar biasa ya. Itu luar biasa sekali. Artinya dia punya marketing plan ini memang benar-benar sudah diperhitungkan secara benar. Tidak ada gagal bayar. Internasional loh Bapak dan Ibu. 23 negara ya. Ini luar biasa sekali. Kalau nggak ada punya bobot, Atomi nggak bisa sampai sebesar ini. Pasti nggak bisa sebesar ini. Uang urus 1 negara aja udah kacau, bagaimana urus banyak negara ya. Nah jadi kalau Anda ngelihat perusahaan-perusahaan yang entah namanya apa, saya juga kadang nggak bisa ngikutin semua ya, karena terlalu banyak Bapak Ibu bermunculan ya. Dan Anda jangan tergiur, apalagi mereka bilang, oh di sana baginya gini, nanti kalau bisa ngajak 2 orang dapat emas, ya, dapat tabungan, dapat motor, dapat ini, dapat banyak banget lah. Itu semua uang-uang kalian semua yang diputar-putar oleh perusahaannya untuk buat dibagi-bagi, udah gitu aja lah. Ya mau bagaimana ngitungnya itu mereka punya itu. Anda harus tahu itu barang yang dijual 2 juta, 3 juta itu cuma nilainya paling 100.000, 200.000, udah gituan doang. Tidak mungkin barang mereka lebih dari harga itu. Saya berani taruhan Bapak dan Ibu. 100-200.000 saja mentok jualnya 2 juta, 3 juta pasti. Ya, jadi
Ini di-share di Facebook. Kalau nggak senang ya tanya saya langsung. Saya terang-terangan ngomong aja di sini ya, karena memang udah kelihatan, udah tahu kok ya. Modal dari pabriknya berapa, dan kebanyakan mereka main pabrik lokal. Ya, kalau nggak pabrik lokal, mereka main pabrik Cina yang dijual di Cina murah-murah. Mereka masuk sini, mereka modifikasi, jual ya, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi trik-triknya seperti itu ya. Yang penting tolak ukurnya adalah berapa banyak orang yang mereka bisa jaring, karena mereka tahu berapa paket yang mereka akan jual. Jadi tolak ukur mereka adalah paket. Dan ingat, Anda hanya sebagai sapi perah mereka. Ya, jual lebih banyak paket, ya, bawa lebih banyak orang demi keuntungan perusahaan. Apalagi sekarang lagi pandemi, ya, banyak perusahaan yang butuh survive. Mereka biaya operasionalnya tinggi, mereka punya kantor megah-megah. Pak, tapi kantor mereka bagus loh. Ya iyalah, namanya mau nipu harus meyakinkan dong. Kalau kantornya digubuk, nggak ada orang percaya, Bapak dan Ibu ya. Dia harus membiayai yang mewah-mewah. Saya ingat banget dulu ya, sampai ada yang punya gedung besar banget di Gunung Sari itu. Perusahaannya sudah hilang, ya, sudah hilang, Bu. Ika pasti tahu lah di Gunung Sari. Waduh, hebohnya luar biasa banget ya. Sampai saya nonton videonya, itu bergidik bulu kuduk saya. Saya baru join 6 bulan, di belakangnya mobil Jaguar. Ya, saya baru gabung 9 bulan, saya beli rumah 2,5 M. Saya dalam hati mikir, gue yang udah tahunan aja belum kebeli-beli rumah gitu ya. Dia baru 6 bulan punya Jaguar, punya 9 bulan punya rumah mewah ya. Nggak lama kemudian, Bapak dan Ibu, 6 bulan kemudian saya dengar dari bank yang memberikan pinjaman untuk pengambilan mobil, semua pendapat itu yang mendapatkan Jaguar kena tarik semua unitnya, nggak bisa bayar lagi, Bapak dan Ibu. Karena ternyata cuma dibelikan DP doang, cicilannya bayar sendiri. Ya itu mah amsyong lah dalam hati saya ya. Wah, macam-macam Bapak dan Ibu ya. Pokoknya perusahaan yang udah iming-imingnya aneh ya, dapat apartemen, dapat rumah, ya nanti sudahlah ya, mungkin cuma dikasih kuncinya sudah bilang saya dapat rumah, padahal cuma kuncinya, rumahnya entah di mana belum dibangun gitu ya. Banyaklah perusahaan yang nggak jelas-jelas seperti ini ya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, biarpun kita sudah edukasi orang sebagaimanapun, tetap banyak yang masih tergiur. Yang kembali lagi karena tadi saya sudah bilang, human psychology ya, fear and greed tadi, keserakahan dan ketakutan orang itulah yang sering dimainkan oleh pelaku-pelaku bos-bos MLM yang tidak bermoral ya. Yang penting mereka jadikan orang ini sebagai target mereka untuk raup uang. Apalagi di era pandemik seperti ini, semakin menjamur dan semakin banyak orang yang pengen cepat kaya, instant money. Kenapa? Karena pikirannya sudah buntu ya, mencari jalan keluar yang cepat saja dan menghalalkan banyak cara ya, menjadikan teman mereka sebagai objek untuk dijadikan duit ya. Jadi teman-temannya mereka ya diajak itu bukan untuk diajak sukses, tapi untuk dia dapat duit, Bapak dan Ibu. Ya, kembali lagi cek hati nurani kita. Kita tidak mengajak teman kita ke Atomi untuk kasih kita duit. Kenapa? Karena memang dia gabung, kita nggak dapat apa-apa. Pak Christopher dari Australia waktu saya ajak pertama kali, emang dia join, saya dapat apa? Terus dia laporan sama saya, Ken, gue sudah belanja loh 300.000. Jadi untuk beberapa bulan ke depan gue nggak akan belanja. Dalam hati saya, 300.000 lu belanja, gue juga nggak dapat apa-apa. Kenapa? Belum general commission saya belum pairing, belum dapat ya. Jadi udah gitu dia udah ngomong lagi, gue akan dalam beberapa bulan ke depan nggak belanja. Udah gue nggak dapat duit, dia nggak belanja lagi ya. Ya aduh, saya bilang ya. Jadi ya Bapak dan Ibu, itulah ya. Jadi kalau di Atomi kita ngajak teman kita itu murni benar-benar karena kita pengen kasih tahu ini loh, ada barangnya bagus loh. Lu coba deh gitu. Kalau Anda ngajak teman Anda untuk untung ke Atomi, nggak cocok Bapak dan Ibu. Karena di Atomi ngajak orang nggak ada untung apa-apa. Anda nggak dapat apa-apa. Tapi memang benar-benar karena kita adalah konsumen-konsumen Atomi yang puas, makanya kita berbagi Bapak dan Ibu. Kita cerita. Nah, akibat cerita kita ya semakin lama ya, omset Atomi semakin terbantu oleh cerita kita. Omset Atomi semakin besar karena cerita kita. Wajar nggak Atomi kasih komisi? Wajar. Makanya disebut general commission.
komisi umum, artinya semua lo gue kasih. Itu artinya ya, emak-emak mesti pakai bahasa yang sederhana ya. Komisi umum semua lo gue bagi ya, asal lu bisa cerita. Kayak gitu, ya kan? Lu cerita tentang gue, makin banyak orang beli barang gue kasih lu komisi. Simple. Atau bisa simpel itu Bapak dan Ibu. Cuman kalau nanti ada mastership itu udah beda cerita ya. Saya cerita yang dasar dulu nih plannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu di Atomi itu hanya bagi komisi. Jadi kalau Anda berharap Atomi bisa kasih Anda uang cepat di awal, nggak cocok join Atomi ya. Tapi Atomi adalah snowball effect. Anda cerita satu orang teman nonton sebuah film yang bagus. Anda cuma taunya Anda cerita ke satu orang. Betul? Anda tahu nggak, gara-gara satu orang teman Anda yang Anda cerita untuk nonton film tersebut, tercipta berapa orang dari dia yang nonton film tersebut gara-gara Anda? Anda bisa tahu? Anda nggak akan tahu, Bapak Ibu. Anda mungkin cerita ke satu teman Anda, tapi teman Anda cerita ke adiknya, ke kakaknya, ke teman kantornya, ya, ke saudara-saudaranya, mungkin bisa ada 5-6 orang nonton gara-gara cerita teman Anda. Nah, 5 orang ini cerita lagi ke saudaranya, ke temannya, ke keluarganya, masing-masing 5 orang lagi. Sudah jadi 25 orang. Dari cerita Anda ke satu orang, sudah menjadi 30 orang. Nah, inilah adalah Atomi, Bapak Ibu. Ya, cerita Anda nggak pernah tahu berkembang sampai berapa orang. Anda cuma disuruh ngajak 2. Cuma disuruh cerita 2 orang, binary. Ini kan cuma gambarnya doang gitu loh. Tapi bukan cara jalaninnya. Karena kita nggak ada main menjurus ke money game. Nah, jadi cuma cerita ke 2 orang aja. Karena kenapa nggak usah banyak-banyak? Karena Atomi tahu, 1 orang aja bisa bawa banyak orang. Nggak apalagi disuruh 10 orang. Dan sudah nggak zaman lah suruh ajak 10 orang, 20 orang, 30 orang ya. Karena kita ngurus satu grup aja sudah keblinger Bapak dan Ibu. Sudah keblinger ya. Apalagi nanti kalau Anda sudah level diamond, sudah level Sharon Rose Master, itu ngurusin grup udah gak ada habisnya. Ini handphone mungkin Anda belum Anda mungkin masih harus balas chat, handphone Anda udah harus dicas berkali-kali dalam 1 hari Bapak dan Ibu ya. Handphone Anda tuh nggak bunyi ting tang ting tang ting, kalau nggak Anda silent hidup Anda terganggu lah ya. Itu cuma ngurus 2 grup kiri grup kanan doang. Gimana kalau disuruh bikin 10 grup, benar-benar bisa, maaf ya, bisa diceraikan pasangan karena mengabaikan dia ya. Bisa diceraikan pasangan, lu lebih pilih handphone lu, udah lu nikah sama handphone lu aja lah ya, karena sibuk banget ya. 2 grup aja sudah bikin kita tuh waktunya tersita banyak sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, benar-benar ya, di Atomi itu mereka sudah sangat mengerti ya kenapa harus dua jaringan saja. Karena dari 1 orang yang kita cerita itu akan bisa berkembang sampai kemana-mana ya. Nah, saya rasa waktu kita cuma ada sisa setengah jam lagi sebelum jam 11. Kalau saya teruskan, ini belum masuk ke Atomi ya. Karena kalau ke Atomi punya kelebihan-kelebihan marketing plan, ini akan banyak sekali ya. Jadi hari ini mungkin saya baru membahas seputar pengertian dasar MLM ya dengan money game, dan sedikit-sedikit saya singgung tentang perbedaan dengan Atomi. Sepertinya harus kita bikin 1 sesi tambahan lagi ya tentang apa itu marketing plan Atomi dan kelebihan daripada Atomi yang saya harus highlight ya. Karena itu harus 1 sesi lagi. Nggak cukup Bu Rini ya. Oke, ini sebelum diakhiri 20 menit diakhiri, tadi ada 1 pertanyaan yang dilontarkan di awal, agak awal. Bisnis asuransi saat ini juga ada yang menerapkan sistem MLM. Apakah bonus-bonus yang diberikan buat jalan-jalan itu sama seperti yang Pak Ken jelaskan, Pak Ken? Oke, saya jawab ya. Kalau asuransi ini sudah berbeda industri ya. Karena asuransi itu yang dijual adalah apa? Yang dijual adalah proteksi. Proteksi itu kan tidak berwujud, jadi intangible product. Jadi kalau di dalam marketing itu tadi sudah ngomong ya, marketing ada 4P, salah satunya adalah produk. Jadi Atomi atau industri direct selling itu beda produk ya dengan asuransi. Jadi kalau di asuransi adalah mereka menjual intangible product, produk yang tidak berwujud
yang itu namanya proteksi. Tapi kalau di Atomi atau industri direct selling, MLM, network marketing, whatever yang ada barang, benda berwujud, ini adalah tangible product. Jadi produknya berwujud. Nah, produk berwujud itu membutuhkan bahan baku, ya, untuk diproduksi, membutuhkan mesin-mesin, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan storage dan warehouse, tetek bengeknya banyak, ya. Jadi untuk modal menciptakan produk jadinya itu ada komponen-komponen atau biaya-biayanya. Jadi barang yang nilainya 100.000 pasti ada modalnya, ya. Nah, kalau asuransi untuk menciptakan proteksinya, apa modalnya? Ya nggak ada, modalnya cuma kertas sama printer. Jadi itu sebabnya kenapa di asuransi bisa bagi uangnya besar, ya. Dan untuk informasi saja, di tahun 2 tahun pertama Anda bayar polis itu 100% uang Anda dibagi-bagi. Sadis nggak? Sadis ya, 100% uang Anda dibagi-bagi dalam 2 tahun pertama, ya. Tentunya agent yang menjual itu mendapatkan komisi 30% dari setiap premi yang mereka bisa jual, ya. Nah, kenapa bisa bagi besar? Karena nggak ada modal, Bapak dan Ibu. Mereka menjual apa? Mereka menjual proteksi, ya. Nah, kenapa sekarang mereka menerapkan sistem juga bisa membangun tim seperti network marketing begitu ya? Simpelnya karena mereka tahu konsep network marketing ini mempunyai kekuatan. Dan orang yang menciptakan itu di Indonesia juga orang mantan MLM. Dewa asuransinya di Indonesia, saya nggak usah sebut nama, ya, itu juga mantan orang MLM. Jadi dia tahu sistem MLM ini, sistem networking ini mempunyai kekuatan. Makanya diterapkan. Tetapi sistem mereka tidak bisa binary. Belum ada. Sistem mereka masih matahari. Masih sebanyak-banyaknya, ya. Satu agensi bisa punya beberapa agensi director, bisa punya beberapa lagi di bawah-bawah dan sebagainya. Jadi sistem mereka adalah masih matahari. Mereka belum bisa mengadopsi sistem binary untuk difokuskan sampai ke 2 grup, ya. Nah, itu adalah alasannya kenapa mereka menerapkan sistem MLM pada akhirnya, karena kalau cuma sistem perusahaan ke agent dan agent cuma harus jualan terus, nah ini banyak yang capek, ya. Jadi mereka juga melirik industri MLM, wah mereka bisa nih dapat insentif, dan menurut perusahaannya tidak ada yang rugi, ya sudah dibuat saja. Kenapa? Karena 100% komisi 2 tahun pertama itu dibagi-bagi, gitu loh, dibagi-bagi, dan itu mereka bisa atur angkanya saja, ya, karena mereka nggak pakai modal, Bapak dan Ibu, mereka nggak pakai modal, ya. Nah, dan juga asuransi, saya nggak bilang asuransi jelek, asuransi uangnya besar, ya, karena premi yang dibayarkan bervariatif, bisa besar, Anda dapat 30%. Kalau orang mau yang langsung dapat instant money, boleh saja jual asuransi, nggak apa-apa, saya tidak negatif ya dengan itu. Tetapi kalau Anda mau long term, ya, dan bisa menciptakan passive income tanpa harus mencari nasabah baru, ya mungkin di Atomi adalah tempatnya, Bapak dan Ibu. Karena di Atomi kita bisa freedom, artinya kita benar-benar bisa tidak usah menjual pada akhirnya, ya. Dan memang dari awal di Atomi tidak disuruh menjual gitu loh. Nah, kalau di asuransi, komitmen Anda dengan nasabah Anda adalah seumur hidup. Dia akan ada apa-apa mau klaim cari Anda sebagai agent yang menjual. Nah, itu yang bikin Anda hidup tidak nyaman, Bapak Ibu. Karena komitmen Anda seumur hidup. Tapi kalau di Atomi, Bapak dan Ibu, Anda beli odol karena cerita saya, Anda nggak mungkin odolnya kenapa-napa seumur hidup cari saya. Anda pasti akan email ke Atomi. Kenapa? Karena itu odol Atomi, bukan odol saya. Odolnya si Atomi. Kalau lu dapat odolnya expired atau dapat odol pas dibuka keluarnya sambel, lu email aja ke Atomi, jangan cari saya. Jadi kita tidak ada namanya lifetime commitment, ya, untuk kepada nasabah kita seperti di asuransi.
Kalau di asuransi, cuman motivasi Anda pengen dapat duit gede, tapi nggak bisa siap untuk menerima komitmen seumur hidup kepada nasabah-nasabah Anda, saya pastikan Anda nggak akan jadi agent yang luar biasa. Karena Anda juga tidak menjadi agent yang pakai hati. Anda menjadikan nasabah Anda sebagai apa? Objek dapat duit. Nah, itu sebabnya di asuransi selalu ngomongnya apa? Cien, duit terus, ya duit terus. Maaf Bapak Ibu, saya nggak tertarik kalau selalu yang diincar cuma duit, dan duit. Ya, tetapi di Atomi kita bicara bukan cuma sekedar duit, tetapi kita bicara bagaimana caranya kita bisa menciptakan global network, dan semua di dalam global network kita memakai produk yang memang sehari-hari kita butuhkan, dan kita bisa menciptakan passive income dari sana. Ya, saya lebih tertarik untuk menciptakan Unilever di dalam bisnis saya. Ya, bagaimana bisnis saya kayak Unilever? Ya, seluruh dunia pakai barangnya, karena memang barangnya notabene dibutuhkan. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diiming-iming, nggak perlu dipancing-pancing, memang kamu pakai. Dan di Atomi kita diajarkan untuk menghidupi kehidupan yang seimbang, ya, untuk waktu dengan keluarga, untuk kita juga menjaga kesehatan kita, kecantikan kita, bukan hanya melulu bicara duit. Kalau maaf ya, kalau di sini ada orang asuransi, kalau orang asuransi selalu yang ditonjolkan adalah uang, yang dipamerkan adalah kekayaan, ya, pakai tas apa, pakai mobil apa, rumahnya di mana, dan sebagainya dan sebagainya. Harus yang ditonjolkan adalah harta. Kenapa? Untuk meyakinkan agen-agen baru. Ya, kalau Anda bisa jualan seperti saya, Anda capai seperti yang saya capai. Makanya harus tunjukkan bukti. Pakai tasnya yang cewek-cewek ya. Lihat tasnya LV atau enggak. LV mana nih? LV Mangga 2 atau LV Paris kan gitu ya. Itu juga dibanding-bandingkan. Lihat sepatunya. Sepatunya LV KW33 pakai. LV KW33. Ya, jadi akhirnya terjadi persaingan untuk adu penampilan, ya. Karena kenapa? Anda mau ketemu nasabah, ya. Nasabah Anda bos besar, Anda harus meyakinkan dong. Masa turun dari mikrolet, ya kan? Turun dari bajai, beda dong kalau Anda turun dari mobil Mercy, ya kan? Dapat klien kakap. Nah, di Atomi nggak perlu Bapak Ibu. Ya, karena di Atomi kita ya nggak perlu cari kakap-kakap lah, ya siapapun bisa membeli produk-produk Atomi gitu. Jadi, dan kita membangun mereka karena kita tahu ini adalah sebuah network yang butuh waktu untuk kita ciptakan, dan memang orang di network kita akan membeli karena kebutuhan mereka. Jadi itu sebabnya kenapa Atomi nggak perlu ketemu manusia, hanya ngomong sendiri di depan kotak 4 depan kita ini, komputer, layar komputer ini bisa jalankan bisnisnya. Kenapa? Karena kita nggak perlu jual produk yang aneh-aneh. Ya, saya nggak perlu demo sampo. Anda sudah tahu sampo pakainya di rambut. Makanya kenapa Atomi menciptakan all-in-one wash, supaya kenapa Anda yang suka mandi bengong nggak salah sabun, nggak salah sampo. Ya, jadi bisa tancap dari pala ke badan nggak apa-apa. Ya, all-in-one wash itu sebenarnya untuk apa? Untuk orang yang suka mandinya bengong. Karena banyak mikir apa? Mungkin banyak mikir tutup poin ya. Mungkin dia di MLM lain dia pikir tutup poin, jadi otaknya nggak konsen, mandi salah sabun ya. Yang nggak apa-apa, aman all-in-one wash ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu sebabnya kenapa kita di Atomi nggak perlu ketemu manusia pun kita bisa jalankan bisnis ini, dan yang ajaibnya bisa punya network sampai internasional. Ini aneh Bapak dan Ibu. Karena kenapa bisa terjadi sedemikian? Karena memang di Atomi kita nggak menjual barang yang aneh-aneh. Kita membeli produk yang memang sehari-hari kita butuh. Jadi nggak perlu banyak cerita. Yang kita perlu cerita hanya apa? Peluangnya, kesempatannya, cara menjalankannya, itu yang kita ajarkan ke member-member kita melalui meeting-meeting di Zoom. Jadi nggak mau ketemu manusia pun, Atomi bisa dijalankan oleh siapa saja. Ini yang luar biasa. Sedangkan kalau MLM lain, nggak bisa Bapak dan Ibu. Mau nipu nggak bisa pakai Zoom. Mau nipu harus ketemu face to face. Ajak makan tempat enak, ya dong. Ya kan, pesan menu yang mahal-mahal. Habis itu baru udah dikasih makan, udah kenyang, baru presentasi gitu ya. Wah, investasi 20 juta gini kan. Namanya kalau mau meyakinkan orang harus meyakinkan dong penampilannya. Jumpanya juga di restoran-restoran mahal ya. Bawa barang juga tas Gucci, ya kan, Prada, kita tampilkan di meja, cincinnya udah kayak dukun, ya nggak?
jam tangannya juga yang kilap-kilap, nggak tahu semua Mangga 2 punya. Ya jadi ya dulu saya pernah ya di lobi sama top leader dari perusahaan lain, datang dari luar negeri, dia bilang dia mau buka di Indonesia. Wah, dia undang saya, tamu saya makan. Wah, tempatnya luar biasa. Saya ngomong sama istri saya waktu itu, saya bilang, udah biasalah, saya bilang, karena kenapa? Nggak, udah pastilah dia harus tunjukin sesuatu yang wow, jamnya Rolex ya. Kalau saya sih pakainya jam Golek ya, mereknya ya, dia pakai Rolex gitu kan. Ya pokoknya meyakinkan lah, cincinnya warna biru, hijau, merah, semua ada lah, udah kayak dukun ya. Pokoknya meyakinkan banget gitu ya. Pesan menunya juga dia pesannya mahal-mahal, hisit lah, yaitu sirip hiu gitu ya, asparagus yang mahal-mahal begitu, pauhi itu ya yang tiram apa semua, abalon, pokoknya wow. Saya dengan istri saya bilang begini, kita nikmatin aja makanan enak, ujung-ujungnya kita nggak tertarik. Yang penting udah dijamu makan ya kita makan, ya enggak. Wah, dia tawarkan saya ya jadi 001 seperti yang Ci Ika ngomong. Itu udah sampai enek saya kalau yang namanya ditawarin 001. Setiap perusahaan baru masuk dari Cina lah, dari Taiwan lah, dari Amerika lah, semua nawarin 001, ngajak saya makan lah ini dan itu. Bahkan pernah ada yang ngajakin menjadi salah satu shareholdernya. Dalam hati saya, gue nggak tertarik buka perusahaan MLM ya. Hidup saya bukan mau terikat di sana, saya mau freedom, saya bilang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, iming-iming kayak begini udah sering, ya saya ketemu nggak dengan mereka? Ketemu. Kenapa? Ya orang diajak makan gratis, kenapa nggak mau? Tempatnya mewah ya. Wah, ada yang dibilang gini, Ken, kamu dapat bonus berapa sebulan? Berapa penghasilan kamu? Saya double. Ya, saya kasih kamu apa? Mobil. Saya kasih kamu apa? Rumah. Langsung di depan dia kasih ini, kasih itu. Ya, tapi syaratnya satu, pindahkan semua jaringan kamu ke sini. Syaratnya cuma itu doang. Selalu semua ngomongnya sama. Dalam hati saya, emang segampang itu mindahin jaringan? Ya kan? Nggak segampang itu, Bapak dan Ibu. Dan lagian buat saya ngapain saya bawa-bawa jaringan saya? Karena mereka ya, orang itu kalau tidak ada masalah, ya nggak mungkin lah ya, hatinya masih nyaman di sana, dia mau tinggalkan perusahaan itu mau ngapain? Kecuali memang tipe kutu loncat. Ya, Anda cuma mau berpindah-pindah perusahaan cuma untuk cari untung. Ya pada akhirnya Anda lagi jelekin nama Anda sendiri. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, saya nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Ya, nah itu sebabnya kenapa asuransi tadi melihat sistem daripada networking ini punya kelebihan, makanya mereka adopsi. Tetapi kenapa mereka bisa bagi besar? Karena memang mereka nggak perlu ada modal produksi barang. Karena barang mereka adalah barang yang nggak berwujud, yang nggak perlu pakai modal. Makanya mereka kenapa bisa kasih penghasilan lebih besar, ya. Tetapi komitmennya juga dituntut seumur hidup, ya. Jadi plus minus saja, ya. Tidak ada mana yang lebih bagus, nggak ada, ya. Buat saya, kalau Anda bisa sukses di Atomy, hebat. Anda bisa sukses di asuransi, hebat. Fair-fair aja, ya. See you at the top. Tapi bukan top yang mana. Ya, Anda top di asuransi, it's your top. Saya top di Atomy, it's my top. We are both at the top. Ya, jadi peribahasa see you at the top nggak pernah dibilang ini see you at my top, nggak pernah. See you at the top, di puncak kita masing-masing. Jadi kalau Anda senang dan pilih asuransi, pastikan Anda jadi di puncak. Kalau Anda cuma di lereng, di bawah, di lembah, di kawah, Anda nggak akan bisa ngerasakan hebatnya industri mereka. Ya, Anda harus pastikan naik sampai ke atas. Begitu juga di Atomy. Kalau Anda senang di Atomy, jangan cuma di lembah. Anda cuma jadi member, 2 tahun kemudian member, 5 tahun kemudian Anda sudah bukan member lagi, sudah nggak ada lagi ya. Jangan kelamaan cuma di situ. Harus naik ke atas. Naik tangga mastership. Berani memberikan challenge buat diri Anda sendiri untuk progress, untuk kejar, ya. See you at the top. Kita nggak pernah ada peribahasa see you at the bottom, nggak ada. See you at the top. Ketemu di puncak, Bapak dan Ibu, karena pemandangan di puncak itu indah sekali. Dan saya nggak bisa cerita sama Anda sebelum Anda sampai di puncak. Nah, saya bersyukur dan beruntungnya saya dengan Ci Ika mungkin di sini adalah orang yang pernah merasakan at the top. Memang at the top itu, puncak itu anginnya kencang.
hawanya dingin, ya. Kenapa? Karena nggak banyak orang di atas, ya. Nggak banyak orang, ya. Tetapi dengan teman-teman kita ini pada saat di atas tuh kita tuh fotonya angle-nya semua paling bagus. Orang semua lihat, wow, Ci Ika enak banget ya di atas. Makanya lu naik sini. Gue sendirian di atas, anginnya kencang nih. Naik sini, ya. Nah, itulah di Atomi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda senang di Atomi atau Anda senang di asuransi, pastikan Anda harus capai puncaknya. Ya, tidak ada mana lebih bagus, tidak ada mana tidak bisa dibandingkan karena produk yang berbeda. Anda membandingkan personal computer yang desktop meja dengan handphone, mana lebih bagus? Nggak bisa, semua ada plus minusnya. Ya, jadi saya sangat objektif dan saya netral saja. Ya, tapi kalau Anda senang di asuransi, nggak sukses di sana, ya sama aja. Nggak ada yang bagus-bagusnya juga. Kalau Anda sukses, ya baru bagus. Kalau Anda di bawah, sama saja, nggak dapat apa-apa. Ya. Gimana? Daging semua kan apa yang di-sharing oleh Pak Ken? Nah, jadi sekarang kalau misalnya ada yang nanya, apa itu Atomi? MLM ya? Money game? Anda udah tahu dong jawabnya gimana? Saya Davina, be the best, do your best, and let's make it happen.